Berikutnya adalah pastikan air yang dikonsumsi sifatnya toyib, sebagaimana yang kita bahas tadi. Pastikan air yang dikonsumsi sifatnya toyib, dan tadi sudah saya jelaskan bahwa toyib itu berarti kita butuh sains, ya, kita butuh pengetahuan untuk mengungkap air itu layak atau tidak layak. Lalu di sini penegasan dan penjelasan mengenai mengetahui air toyib atau tidak adalah karena beberapa air itu boleh terlihat sama bening, tetapi belum tentu sama kualitas. Bagaimana cara mengetahuinya? Sains adalah jawabannya. Ya, Syekhul Islam berkata, al ilmu maqam alaihi dalil wan nafi minhu ma jaa bihar rasul fasya'nu an naqula ilman al khabar as-shadiq wal bahsu al muhakkam. Ilmu itu apa yang dibangun berdasarkan dalil, dan yang bermanfaat dari ilmu itu adalah apa yang sejalan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang layak disebut ilmu itu cuma dua. Ilmu itu al ilmu yufidul yakin. Ilmu itu mengantarkan keyakinan tanpa keraguan. Jadi kalau kita berdasarkan ilmu kita ungkap ini harus, udah jangan ragu lagi gitu. Sebab al ilmu yufidul yakin. Ilmu itu mengantarkan keyakinan. Al ilmu yazulu syak, dan ilmu itu bisa menghilangkan keraguan. Dan di sini disebutkan bahwa fasya'nu an naqula ilman, yang layak disebut ilmu hanya dua gitu. Yang layak disebut ilmu hanya dua. Pertama, al-khabar as-shadiq. Semua berita wahyu itu ilmu. Tadi berita wahyu menyebutkan air hujan tidak layak diminum. Jangan minum air hujan. Air laut tidak layak diminum. Jangan minum air laut. Tapi yang layak diminum adalah ma'un furat. Minumlah air furat. Ya, yaitu air yang netral dan air yang alkali. Nah, itu adalah khabar shadiq, berita wahyu. Lalu, wal bahs wal muhakkak, hasil riset, hasil penelitian, hasil pengkajian, yang menjelaskan, menegaskan bahwa air tersebut layak dan pantas untuk diminum. Nah, kenapa kita harus memperhatikan ini? Saya ingin kaitkan sedikit lagi ya dengan ayat 168 yang kita bahas tadi, surat Al-Baqarah, bahwa ternyata Allah mengatakan setelah kita diperintah oleh Allah mengkonsumsi yang halal dan yang baik, ternyata dikaitkan dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, di dalam Al-Qur'an ayat yang terdapat padanya peringatan, la tattabi'u khutuwatis syaitan hanya 4 ayat. Saya ulang, di dalam Al-Qur'an ayat yang terdapat peringatan la tattabi'u khutuwatis syaitan itu hanya 4 ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah 168. Ada ayat terdapat lafaz la tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang kedua surat Al-Baqarah 208, ya, surat Al-Baqarah ayat 208 juga terdapat lafaz la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Surat Al-Baqarah 208 juga terdapat lafaz la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kemudian di dalam surah Al-An'am, ya, di ayat yang ke-100, oh iya benar, di ayat 142 Allah mengatakan la tattabi'u khutuwatis syaitan, ya, di surat An-Nisa Al-An'am ayat 142 terdapat juga lafaz la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kemudian di surat An-Nur, ya, di surat An-Nur surah yang ke-24 juga terdapat lafaz la tattabi'u khutuwatis syaitan di ayat yang ke-21. Ya, Allah mengatakan la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an hanya ada 4 ayat yang terdapat lafaz la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dari keempat ayat ini, surat Al-An'am ayat 168 itu berbicara tentang apa yang kita konsumsi. Lalu kemudian surat Al-Baqarah ayat 208 itu berbicara tentang syahwat. Tentang syubhat, ya. Ayat Al-Baqarah 208 berbicara tentang syubhat. Lalu Al-An'am 142 itu berbicara tentang apa yang kita konsumsi. Lalu kemudian An-Nur ayat 21 berbicara tentang syahwat. Dari 4 peringatan Allah jangan engkau ikuti langkah-langkah setan, 2 ayat itu berbicara tentang apa yang kita konsumsi. Artinya apa? Perangkap-perangkap setan itu sangat banyak sekali pada apa-apa yang kita konsumsi. Di mana setan menginginkan agar sesuatu yang kita konsumsi itu haram atau tidak thayyib. Ya, itu yang diinginkan setan. Kenapa? Kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh akan
berdampak banyak sekali kerugian pada manusia. Pertama, apabila sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh manusia, dalam bentuk makanan atau minuman, akan tercabut kekuatan ruhiyahnya. Sehingga orang ini menjadi berat ibadah, malas ibadah, susah sekali ibadah. Kalaupun dia memaksa diri untuk tetap ibadah, dia paksa diri untuk tetap ibadah, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena ada unsur haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Sampai dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat dari mengkonsumsi yang haram, maka dia ibadah ditolak. Ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak mengkonsumsi apa yang didapatkan dari jalan yang haram tadi, tapi dia sedekah, dia bagi-bagi ke orang lain, dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia sedekahkan. Yang keempat berikutnya, jika masuk ke dalam tubuhnya sesuatu yang haram tadi, ya, jika masuk di dalam tubuhnya, maka api neraka halal bagi tubuhnya, ya. Api neraka halal bagi tubuhnya. Rasul bersabda, Allah munabata min sukhtin fannaru aulabihi. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, halal api neraka untuknya, ya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Sehingga setan akan berjuang supaya kita itu di dalam mengkonsumsi sesuatu, setan menginginkan kita itu tidak memperhatikan cara mendapatkannya. Ya, tidak memperhatikan cara mendapatkannya sehingga kemudian banyak unsur haram masuk ke dalam tubuh. Atau setan menginginkan agar kita mendapatkan sesuatu haram secara zatnya. Misalnya kita mengkonsumsi daging-daging yang secara zat haram, bangkai, daging babi, anjing dan seterusnya, atau kucing, nauzubillah, itu semua adalah haram. Ya, masuk ke dalam tubuh kita. Atau khamar dan seterusnya, ya, narkoba dan seterusnya. Baik. Lalu kemudian kalau kita selamat dari yang halal, maka setan berjuang supaya kita itu mengkonsumsi sesuatu yang tidak thayyib, yang tidak menyehatkan. Supaya kenapa? Supaya usia 50 kita sudah keropos-keropos tulangnya. Usia 40 sudah bungkuk-bungkuk, sudah susah berjalan tegak. Karena kita sudah mengidap banyak penyakit, banyak gangguan dikarenakan makanan-makanan atau minuman-minuman yang tidak sehat masuk ke dalam tubuh. Sehingga tubuh kita mulai berpenyakitan, lemah, dan seterusnya. Itu yang diinginkan setan. Sehingga kita menjadi lemah ibadah. Bukankah Nabi mengatakan, al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Allah itu sangat suka mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Dan karena itulah kemudian kita harus benar-benar memastikan minuman, ya, khususnya kajian kita malam ini, minuman itu bukan hanya halal, tapi pastikan dia aman dan sehat kita konsumsi.